Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, norma, dan kepercayaan yang menjadi karakteristik organisasi dan membentuk identitasnya. Budaya organisasi menciptakan rasa identitas bagi anggota dan membimbing perilaku individu dalam organisasi. Agar perubahan organisasi sukses, kita tidak bisa mengabaikan budaya. Keduanya harus selaras. Memahami dan mengelola budaya yang ada adalah kunci untuk memastikan bahwa perubahan yang direncanakan dapat diimplementasikan dan diterima, dan pada akhirnya berhasil membentuk masa depan bagi organisasi. Kita masuk dalam peran budaya dalam adaptasi. Budaya organisasi membantu organisasi bertahan dan berkembang dengan menyucikan diri pada perubahan eksternal seperti teknologi baru, persaingan, atau krisis ekonomi. Kita masuk dalam model perubahan dalam organisasi. Model Lewin menjelaskan perubahan dalam 3 tahap. Yang pertama itu pencairan, menyiapkan organisasi untuk perubahan, dan yang kedua itu perubahan, melakukan transisi, dan yang ketiga itu pembekuan, mengukuhkan perubahan. Kemudian tantangan dalam perubahan budaya yang meliputi beberapa aspek seperti pengaruh budaya asing, hilangnya minat generasi muda terhadap budaya lokal, dan perubahan nilai-nilai budaya. Perubahan organisasi merupakan proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi pada tingkat kelompok dan individu secara bertahap dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi tersebut. Penyebab perubahan dalam organisasi. Penyebab ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal yang meliputi yang pertama perubahan tujuan, yang kedua perubahan jumlah tujuan, dan yang ketiga yaitu menurunnya semangat kerja. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor internal atau faktor dari luar organisasi yang meliputi yang pertama regulasi pemerintah, yang kedua kondisi ekonomi, dan yang ketiga tindakan pesaing. Perubahan. Kita ketahui ada beberapa faktor perubahan. Yang pertama itu bagian A, agen perubahan, memiliki kemauan sebagai pelapor dan motivator perubahan dalam organisasi. Bagian B itu manajer perubahan, memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, mengorganisir, dan mengimplementasikan dalam perubahan. Bagian C itu fasilitator perubahan, tersebar di semua level organisasi dan secara aktif mendukung agen perubahan dan manajer di dalam sebuah perubahan. Bagian D itu penghalang perubahan, secara pasif menentang perubahan karena merasa enggan atau merasa tidak cocok. Kita masuk dalam level perubahan. Level perubahan itu yaitu yang pertama bagian A, perubahan makroevolusioner, disebabkan oleh perilaku organisasi-organisasi lain. Bagian B itu perubahan mikroevolusioner, disebabkan pengaruh faktor-faktor internal organisasi. Bagian C itu perubahan politis. Perubahan pada level individu biasanya pergulatan politik kekuasaan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, strategi perubahan. Strategi perubahan adalah cara agar perubahan diterima dan berjalan lancar seperti komunikasi jelas, melibatkan semua pihak, memberi pelatihan dan evaluasi. Contohnya, sebuah kampus mengadakan pelatihan penggunaan platform digital dan mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif. Selama proses, kampus juga mengumpulkan masukan dan memperbaiki sistem agar